Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya tentang sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu penyebabnya ada 3 secara ringkas. Yang pertama ketika ada kekurangan, yaitu kekurangan sesuatu sunnah dalam salat, misalnya tasyahud awal. Nah, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun kekurangan rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena rukun itu wajib harus dilakukan. Kemudian sebab yang kedua adalah ketika ada penambahan. Jadi sebaliknya ya. Misalnya salat duhur 5 rakaat. Nah, ini penambahan. Sebab yang ketiga ada ketika ada keraguan-raguan apakah sudah rakaatnya ini 2 atau 3, apakah sudah 3 atau 4, misalnya salat maghrib, salat isya ya, maka seperti ini adalah penyebab sujud sahwi. Adapun waktunya sujud sahwi itu bisa memilih, boleh sebelum salam dan itu mazhab Syafi'i. Boleh juga setelah salam, maka dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih bagus dilakukan sebelum salam karena lebih banyak hadis yang bicara tentang sujud sahwi sebelum salam. Kemudian kalau dilakukan setelah salam, maka salamnya dilakukan lagi setelah sujud tersebut. Jadi setelah salam kanan kiri, kemudian sujud 2 kali, nah maka salam lagi. Itu kalau dilakukan setelah salam. Kemudian tata cara pelaksanaannya adalah seperti sujud biasanya. Jadi sebelum kita salam, kita Allahu Akbar turun untuk sujud, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk lagi, kemudian baru salam. Adapun bacaannya maka sama dengan sujud biasanya ya, subhana rabbiyal a'la atau bacaan-bacaan sujud yang lain. Karena dalam hadis disebutkan mithla sujudihi aw atwal. Sujudnya persis dengan sujudnya ketika salat atau lebih panjang sedikit. Nah, sehingga bacaannya pun juga boleh sama. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu itu juga sah, tetapi itu bukan dari hadis Nabi SAW. Itu dari istihsannya para ulama. Ya, karena sujud kita karena lupa, maka munasabahnya atau cocoknya kita mengucapkan subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, sementara kita sering lupa dan kita setiap hari selalu tidur. Kemudian sujud sahwi ini mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, ya kita tidak sujud sahwi. Dan hukum asal sujud sahwi diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita lakukan karena diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah sujud sahwi tidak ada tasyahud lagi ya. Adapun hadis yang menunjukkan adanya tasyahud setelah sujud sahwi, padahal tadi sudah tasyahud, maka itu hadisnya tidak sahih. Kira-kira itu yang dibutuhkan untuk mengetahui sujud sahwi secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.